Menyenangkan ya saudara ada di dalam hadirat Tuhan ya. Sering-sering saudaraku, jangan cuma di gereja saudara. Bawa di rumah saudara, bawa di tempat kerja, bawa di mobil, dimanapun saudara pergi, bawa saudara. Hari ini saya akan masuk pada bagian yang ketiga saudara dari seri firman Tuhan, Your Prime Time is Now. Dan saya akan berbicara tentang yang namanya Golden Period. Tahukah saudara bahwa Golden Period itu datang di momen Kairos? Berbicara tentang Kairos, saudaraku, let me bring you to the understanding bahwa seringkali di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia itu punya keterbatasan. Yang saudara baca dengan satu kata itu seringkali di dalam bahasa aslinya itu meaningnya bisa deeper. Saya kasih contoh ya saudaraku, kalau di bahasa Indonesianya kasih itu ya cuman kasih. Tapi beberapa waktu lalu saya menjelaskan kepada saudara ada yang namanya agape. Nah, by now saudara mengerti ya, agape itu artinya kasih yang tanpa syarat. Lalu kemudian saudara menemukan pada saat kisah Petrus, dia menjawab kepada Yesus, apa saudaraku? Phileo. Aku phileo engkau. Yesus ngomong sama Petrus, aku agape. Apakah engkau agape aku? Petrus jawab, aku phileo engkau. Phileo itu adalah jenis kasih persaudaraan. Oke saudaraku, lalu kita juga mengenal yang namanya eros kan. Eros itu jenis kasih yang muncul dari hawa nafsu saudaraku. Masing-masing tulisannya kalau saudara baca di dalam Alkitab bahasa Indonesia munculnya ya kasih aja gitu. Gak ada embel-embel apapun. Itulah keterbatasan kita di dalam bahasa Indonesia. Adalah bagus saudaraku buat saudara yang mempelajari lebih lanjut ya it's okay, it's a good thing gitu. Karena memang bahasa asli Alkitab itu beda dengan bahasa Indonesia. Sama halnya dengan ketika kita bicara soal waktu. Dalam bahasa Indonesia nanti saudara cari ya semuanya waktu. Tapi sebenarnya di bahasa aslinya itu saudara mengenal ini jarang orang yang tahu. Namanya adalah aion. Aion, saudaraku, itu punya arti waktu yang tidak ada batasnya. Waktu yang tanpa batas atau yang saudara sebut sebagai kekekalan. Nah, manusia tidak mengenal ini, saudara. Aion ini kita sering menyebut itu kekekalan yang ada nanti setelah kita di surga. Tapi ada yang kedua mungkin yang ini sebagian dari saudara pernah dengar. Namanya adalah Kronos. Atau pernah dengarnya dari kisah-kisah Marvel gitu saudara. Thanos, Kronos, apalah saudaraku. Nah Kronos ini adalah jenis waktu yang selama ini biasa kita lalui dan diukur dengan ukuran yang saudara kenal dengan jam, menit, detik, hari, minggu, bulan, tahun. Oke ya. Urutan waktu saudaraku. Itu sebabnya dari kata kronos inilah saudara menemukan kata kronologi. Kronologi itu artinya saudaraku adalah urutan kejadian berdasarkan waktu yang ada. Itu diambil dari kata kronos. Nah, yang kebanyakan orang Kristen suka ngomong adalah yang ketiga ini, kairos. Kairos ini adalah waktu yang spesial, momen yang spesial yang Tuhan berikan saudaraku. Sebuah kesempatan yang datangnya dari Tuhan. Kairos inilah yang saudara kenal saya sebut dengan istilah golden period. Masa keemasan yang datangnya dari Tuhan. Dan yang namanya golden period ini saudaraku adalah momen krusial yang datangnya pada saat Kairos itu tiba. Itu sebabnya jangan dilewatkan. Saya kasih contoh ya saudara dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia pendidikan di sini yang punya anak-anak masih kecil ya saudaraku. Di dunia tumbuh kembang anak, saudara mengenal yang namanya golden age. Apakah familiar dengan istilah golden age? Familiar ya saudaraku. Golden age itu tidak berlaku selamanya.
Golden age itu adalah waktu spesial yang hanya diberikan saat anak itu berusia 0 sampai 5 tahun. Pastor, emangnya kalau saya ngerti hal ini terus ya hubungannya apa? Apa yang membedakan? Bukankah yang namanya anak ya anak aja, yang penting dikasih makan dia tumbuh. Salah saudaraku, no it doesn't work that way. Golden age saudara pada anak itu menyebabkan anak saudara itu punya pertumbuhan yang paling cepat. Seumur hidup itu di 0 sampai 5 tahun inilah the very crucial moment saudaraku, di mana tumbuh kembang anak itu sangat cepat sekali. Baik secara fisik, saudara pernah nggak ya besarin anak terus saudara ngomong kayak gini, rasanya baru kemarin bisa uget-uget. Sekarang udah hilang kemana, jatuh gulundung saudaraku. Dia udah bisa, orang Jawa bilang gulundung. Gulundung itu apa? Dia guling terus bok gitu saudara. Padahal rasanya kayak baru kemarin masih uget-uget gitu kan. Nah waktu berjalan lagi baru dia bisa uget-uget, tiba-tiba sudah mulai begini. Pernah lihat ya saudaraku? Nanti tiba-tiba dia belajar merangkak. Baru bisa merangkak. Tiba-tiba sudah hilang, manjat saudaraku. Pernah ngerasain itu enggak? Momen-momen di mana kita orang tua tuh, ini anak kok cepet sekali sih. Karena dia masuk di golden momennya. Secara jasmani, fisiknya pun cepat sekali. Pernah nggak ngerasain baru beli baju sebentar aja beli lagi. Beli lagi gitu kan. Kayaknya ini baru dipakai berapa lama. Padahal satu set kita kalau beli itu ya saudaraku, kadang banyak kalau di Jakarta beli pada di Mangga 2 zaman dulu. Nggak tahu sekarang gitu saudaraku. Karena beli baru sebentar, udah sesek gitu. Nanti dibeliin lagi satu set, sesek lagi. Tapi kalau sudah diperhatikan, nanti kalau dia sudah menginjak usia tertentu, itu beli, dipakai kok enggak ganti-ganti ya? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Oke, golden age itu membuat anak itu secara jasmaninya bertumbuh dengan sangat pesat. Dan jangan salah, bukan hanya jasmani, fisik, tetapi perkembangan otaknya itu pesat sekali. Baru sebentar dia ngomong, tiba-tiba sudah mama gitu kan. Nah biasanya di situ tuh nanti akan terjadi competition antara daddy dan mami. Ngomongnya mana dulu nih? Mami atau daddy gitu kan. Dada atau mama. Buat si bayi doesn't mean anything. Buat saudara it means everything. Saudara. Itu akan muncul momennya seperti itu saudara. Nanti tiba-tiba tanpa saudara sadari. Dia sudah bisa merangkai kata, mau mam. Saudara jangan salah loh, buat saudara ngomong dua kata doang. Buat mereka menyatukan, itu membutuhkan usaha keras. Nanti tiba-tiba dia sudah bertumbuh lagi, dia bisa ABC, dia bisa berhitung. Dia sudah bisa nanti terus bertumbuh 0 sampai 5 tahun. Itu adalah momen saudara gak bisa bilang kayak gini. Pastor terus ngapain? Kan ya sama aja. Di luarnya kelihatan sama Bapak Ibu. Tapi kalau di momen itu saudara memanfaatkan kesempatan dengan baik. You give them the right nutrition. Saudara kasih nutrisi yang baik. Saudara kasih bahkan bukan hanya nutrisi. Jangan salah. Waktu kebersamaan itu akan membentuk emosi-emosi dalam diri anak yang sehat. Baru beberapa waktu yang lalu saudaraku, ini anaknya ada di sini nih, somewhere out here gitu. Gak apa-apa dia dengar saya ngomong ini, saya gak tahu dia duduk di mana ini. Anyway saudara, saya tuh baru saja super terharu saudaraku. Berapa waktu yang lalu saya spend time dengan anak saya. Anak saya yang salah satu anak saya saudaraku. Dan tiba-tiba saudara dari percakapan itulah kami ngobrol dan dia berkata, thank you for being the right mom for me. Saya kaget. Since itu keluar dari mulutnya dia, saya kaget. Ini gak tahu dia ada di sini nih, somewhere nih. It's okay buat dia dengar yang saya katakan. Dia ngomong, saya tanya why. Dan dia bilang, aku sendiri itu sudah bergumul dengan diriku for a long time. Tapi I see how you love me, I see how you stand by me. I see bagaimana you raise me in a right way. Dan itu menumbuhkan emosi-emosi yang sehat di dalam dirinya dia, saudara.
Saya bilang sama dia, so what's the difference kalau I raise you differently? I think kalau you raise me differently, sekarang ini aku jadi orang yang bisa berempati terhadap orang lain. Dia bilang, I think if you raise me differently, maka kalau ada orang lain yang ngalami penderitaan sama seperti aku akan kepengen dia suffer more than me. Tapi since you raise me in the right way, aku bisa merasakan penderitaan orang lain dan aku bisa belajar untuk berdiri bersama dengan mereka. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Jadi jangan bilang anak itu hanya butuh makanan, saudaraku. Anak itu hanya butuh uang, siapa bilang? Anak butuh waktumu. Di dalam dunia medis, ini saya nggak tahu kalau ada dokter-dokter di sini. Coba saudaraku, apakah yang saya katakan benar apa enggak gitu saudara. Dalam dunia medis, saudara mengenal istilah golden hour. Golden hour itu adalah khususnya untuk penderita stroke. 3,5 sampai 4,5 jam pertama, seseorang terkena serangan saudaraku itu adalah golden hour. Every minute, setiap menitnya itu berharga. Di golden hour inilah saudara bisa membantu supaya penderita stroke ini tidak mengalami dampak yang lebih severe di jangka panjangnya saudaraku. Itu hanya 3,5 sampai 4,5 jam pertama. Kalau saudara tahu itu, maka ketika saudara menghadapi momen itu, you act fast. Nah saya balik ya saudaraku. Baik golden age, golden hour, golden period. Semua itu adalah masa-masa yang sangat krusial. Langka, nggak bisa dilewatkan begitu saja. Kalau sekarang saudara sudah mengerti, saya bawa lebih lanjut boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Oke. Now that you know, masa-masa ini itu datangnya nggak setiap saat. Saudara umur 0 sampai 5 tahun nggak pernah bisa saudara puter gitu. Sama, golden period ini juga nggak akan datang setiap saat. Sekarang boleh nggak saya bawa saudara, kalau saudara sudah tahu sepenting itu, what should we do? Tadi saya membawa saudara memahami pentingnya. Tapi next yang berikutnya saya mau bawa saudara untuk apa nih yang harus dilakukan. Supaya saudara nggak miss the moment. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Yang aminnya paling keras boleh tepuk tangannya yang paling meriah. Saya akan bagikan kepada saudara 4 poin. Saudaraku, saudara catat, what should we do? Yang pertama saudara, sadari golden period adalah momen langka yang tidak datang setiap saat. Kenapa? Pastor kayaknya tadi pastor kan juga sudah jelasin dan pastor menekankan itu terus. Kayaknya by now I know that itu bukan waktu yang bisa datang setiap saat. Banyak orang tahu tapi nggak tahu. Kebanyakan orang akan ngomong sama saya, apa sih spesialnya sunrise? Every single morning kita bisa lihat sunrise. Salah. Betul, setiap pagi matahari akan terbit. Tapi kalau saudara mau see the proper sunrise, you have to be in the right place, in the right time. Ini ibu-ibu yang biasa masak buat anaknya pagi hari, saudara tahu yang saya katakan. Matahari terbit di pagi hari itu ya, saudara pernah nggak ngerasain ya, di jam 3 itu masih gelap. 3:30, jam 4 jalan dia saudara. Tiba-tiba dari gelap tuh set. Saudara lihat itu kaget tuh. Udah terang. You miss it. Kebetulan saya tinggal di satu apartemen. Ini ada tetangga saya juga. Tinggal di satu apartemen yang kalau saudara melihat di apartemen itu saudara bisa melihat 180 derajat. Itu kelihatan sekali ketika matahari berubah. Dari gelap menuju terang saudara. And if you are not in the right time, in the right place, you miss it. Bahkan Yesus saudaraku, yes dia adalah 100% Allah, tetapi di dalam kemanusiaannya, dia adalah 100% manusia. Kita buka ayatnya ya. Yohanes ayat 9, pasal 9 ayat yang keempat. Yesus ngomong kayak gini, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang.
Apakah menurut saudara Tuhan itu terpengaruh dengan pagi, siang, sore, malam? No. Yang namanya Tuhan dia hanya mengenal aion, saudaraku. Dia mengenal kekekalan. Tetapi Yesus dalam wujudnya manusia, dia sangat menghargai waktu, saudara. Dia ngomong selama masih siang. Dan ini bukan berbicara literally siang ya. No. Selama masih siang, Yesus berkata, selagi masih ada kesempatan. Yang mengerti katakan amin. Karena akan tiba waktunya di mana kesempatan itu tidak ada, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Dalam kehidupan kita, yes, ketika malam itu berbicara apa? Gelap. Masih ingat pandemi yang baru berlalu sekian tahun yang lalu, saudaraku? Boleh nggak saya ajak saudara bisa melihat ini? Dalam setiap momen kehidupan ya saudaraku, ada yang namanya kairos, golden period ya saudaraku. Yang membedakannya di mana? Nih, sama-sama kau mengerjakan sesuatu. Kalau kau mengerjakannya di golden period, itu semuanya serba kayak pintu terbuka. Semua cepat, ketemu orang yang benar. Perlipat gandaan itu kayak cepat sekali. Saudara kayak benar-benar dibuat kaget, gak ngerjain apa-apa aja rasanya maju. Perhatikan. Tapi di momen pandemi, saudara mau aja kan susah toh. Bisa nangkap yang saya maksudkan saudara. Nah, dalam kehidupan ini jangan pernah berharap segala sesuatu itu mulus saudaraku. Yes, akan ada yang namanya siang dan malam. Untuk bisa membaca waktu and act accordingly. Saya mengatakan kepada saudara, itu something very precious. Rasul Paulus ngerti ini saudara. Saya bukakan 2 minggu yang lalu saya bahas soal ini. Kisah Rasul pasalnya yang ke-28 ayat 30 sampai 31. Ayat ini buat saya menggambarkan bagaimana Rasul Paulus itu seize the moment. Dia ngerti banget. Dia ngomong gini, ayat ini ngomong gini, Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Ini perkataan ini buat saya tuh kayak tanda tanya saudara. Kenapa dia menerima semua orang yang datang padanya? Capek enggak saudara? Capek loh. Saya sebagai seorang hamba Tuhan saya ngerti saudaraku. Kita itu punya batasan saudara. Tapi kenapa nih Rasul Paulus ngomong dia terima semua orang yang datang di momen itu? Jawabannya di bawahnya saudara. Yuk, dengan terus terang nih ini jawabannya. Dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Di momen 2 tahun ini Rasul Paulus menyadari. Kalau sebelum-sebelumnya di Kolose, saya bukakan kepada saudara ya 2 minggu lalu saudaraku. Mau memberitakan Injil aja susah, harus sampai di penjara. Di 1 ayat lagi saudaraku kalau saudara ingat 2 minggu lalu. Bukan cuman susah, dibuka pintu. Tapi banyak dikatakan Alkitab rintangannya. Tapi kalau ini, Paulus tahu jalan tol. Orang yang mengerti waktu ya saudaraku, you will make the most out of time. Dengar ini, pada saat Tuhan menciptakan bumi ini, dia tuh ngomong, semua itu baik. Artinya, boleh saya katakan ini saudaraku, tidak ada waktu yang buruk dalam hidupmu. Perhatikan ini, perkataan saya ini penting sekali. Tidak ada waktu yang buruk. Saya ulang lagi. Karena sebagian dari saudara hanya bisa bersuka cita, hanya enjoy ketika golden period datang. Nah, salah besar. Tidak ada waktu yang buruk. Dia menciptakan pagi, dia menciptakan malam. Dia menciptakan gelap, dia menciptakan terang kok. Dan ketika dia melihat semuanya itu dia bilang semuanya baik. Yang ada adalah kalau saudara mengerti bagaimana memanfaatkan waktu di dalam setiap seasonnya, you will get the most out of it. Mari saya jelaskan saudara. Saya kasih gambaran yang simple. Banyak orang sering ngomel sama bosnya. Dan sering menjadikan alasan kerjaannya berat.
berat pastor. Saya itu, bos saya tuh gak punya perasaan, gak mau tahu. Tapi sebenarnya sesungguhnya yang terjadi kayak begini sudah. Di momen yang harusnya dia bekerja, dia main game. Oke. Ting, capek main game, kerja lagi, capek main game. Akhirnya kerjaan gak kelar. Momen harusnya dia pulang, tidur, istirahat bersama anak, fellowship dengan keluarga. Karena kerjaan belum selesai, dibawalah ke rumah. Akhirnya di rumah harus kerja. Ngomellah dia. Ditanya si istri, kenapa sih gak punya waktu buat keluarga? Salahin tuh bos. Siapa suruh kasih kerjaan banyak-banyak? Nah, padahal apa yang terjadi? Momen kerja dipakai ngegame. Momen sama keluarga dipakai kerja. Momen tidur dipakai begadang. Saudara bisa melihat yang saya katakan? Segala sesuatunya not in its time. Chaos. Buat teman-teman yang mungkin saudaraku study di luar, maka saudara tahu yang saya katakan ini. Dulu ketika saya ada di Amerika, saya selalu pengen ada di Indonesia, saudara. Kangen, seandainya saya bisa cepat pulang, seandainya ini itu dan lain sebagainya. Tapi begitu saya balik ke Indonesia gantian, pengen makan salt and pepper squid yang ada di situ. Saudara ngerti maksud saya? Akhirnya semua waktu tuh jadi gak bener buat saudara. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya belajarlah menjadi orang yang bisa memahami time. Sadari, poin saya yang pertama saudaraku, bahwa setiap waktu golden period itu langka dan belum tentu datang untuk dua kalinya. Itu sebabnya Alkitab ngomong, menyadari ini akan membuat kita tuh lebih terbuka. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Ternyata ada waktunya ya saudara. Pada waktu, pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Banyak orang Kristen suka maksain waktunya Tuhan. Saya ulang ya. Saudara aja coba, kalau ada orang pengen ketemu saudara dipaksain. Harus sekarang, jengkel enggak? See? Kita manusia aja kita punya waktu kita. Hari ini saya punya janjian ini. Kalau mau dipaksa ya enggak bisa. Tapi kok saudara maksa Tuhan? Lah aku butuhnya sekarang Tuhan. Sekarang. Nanti ketika enggak terjadi, Tuhan enggak sayang. Loh saudaraku jangan salah. Menyadari ayat ini saudara harus mengerti. Tuhan itu punya waktunya. Belum lagi Tuhan ya saudara. Ada dua macam. His time and its time. Beda loh saudara. His time itu waktunya Tuhan. Its time itu waktunya. Telur sebelum waktunya juga gak akan menetas. Kalau saudara gak sabar nunggu tuh telur netes jadinya telur goreng. Telur ceplok. Saudara bisa memahami? Jadi ada yang namanya his time, ada yang namanya its time. Failure, kegagalan untuk bersabar, menyadari waktunya Tuhan, pada saat Tuhan ngomong sekarang, saudara malah bilang, aku gak siap. Lah salahnya siapa saudaraku? Saudara ngerti maksudnya? Paham ya saudara sekarang ya? Nah, anehnya dari ayat yang di atas, transisi ke ayat di bawahnya ini ada something gitu saudaraku yang aneh. Dia ngomong di atas bahwa ada waktu loh aku nyelamatin, ada waktu loh aku nolong. Tapi yang di bawah ngomong, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Maksudnya gimana saudara? Loh bukankah Tuhan ada waktunya? Lah kok ini ngajarin kita ngomong ini sekarang nih waktunya? Artinya ya saudaraku,
Dia itu ngerti saudara. Ketika saudara itu belajar, terlepas dari saudara menyadari, menyerahkan itu di hadapan Tuhan. Tuhan itu juga mengajar saudara untuk appeal before Him. Yes, memperkatakan, now is my time. Now is my time. Itu sebabnya saya declare atas kehidupan saudara satu demi satu di tempat ini. Ini golden periodmu. Ini waktu emasmu. Oh, aminnya yang paling keras. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah. Sekarang saudara bisa nangkap gak? Nah, terus setelah kita ngerti nih, sadar beneran ya saudara. Karena seperti yang saya katakan, sadar tapi gak sadar. Ada aja orang yang udah ngerti nih, dikasih tahu ini ngerti. Tapi nanti balik-balik lagi, tapi Tuhan gak dengar. Kan, ngomel. Lihat kan suka-sukanya Tuhan saudaraku. Kita harus bisa ngerti, ngikuti waktunya Dia. Jangan suka-sukanya kita yang ngatur Tuhan. Lah Tuhannya siapa? Kan jadi kebalik, toh mana manusianya, mana Tuhannya. Kita bilang Dia Tuhan, tapi seringkali kita jadiin Dia bukan Tuhan. Waktu Dia mengatur hidup kita, kita marah. Lah ya Tuhannya siapa gitu kan. Boleh ya? Nangkap ya? Oke, sekarang kita lanjut lagi yang berikutnya, boleh Bapak Ibu? Oke, selain dari kita sadar nih, sekarang dalam nama Yesus, coba saudaraku pegang, maaf saudaraku, pegang kening saudara seperti ini. Dalam nama Yesus, ajar aku untuk mengerti waktumu Tuhan. Amin, oke ya. Nah saya bawa yang kedua sekarang. Kalau memang kita sudah ngerti bahwa golden period itu penting, dia waktu emas, dia langka, dia mahal, dia gak datang setiap saat. Yang kedua saudara, nah ini be careful. Belajar mengikuti instruksi yang harus Tuhan lakukan di momen kairos. Tahukah saudara kenapa saya sering menceritakan kepada saudara hal-hal kecil, mujizat-mujizat kecil yang Tuhan lakukan dalam hidup saya? Perhatikan perkataan saya ini. Jadilah orang yang gampang taat sama Tuhan. Jangan susah disuruh taat. Saya tuh belajar sekali dari Daddy Gio, saudaraku, Pastor E.A. Adeboye. That's the reason saya, again, tiap tahun saya akan pergi ke sana. Dia tuh pernah ngomong dan itu menyentuh hati saya. Aku nih orang yang gampang taat sama Tuhan. Disuruh duduk, aku duduk. Disuruh berdiri, aku berdiri. Disuruh jalan, aku jalan. Ada orang di sini ya, disuruh Tuhan duduk. Kenapa Tuhan? Kenapa kok duduk? Kenapa gak berdiri? Nah, betul? Ya suka-sukanya Tuhan. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kadang kita ini mau-maunya sendiri, gak terjadi seperti yang kita mau, kita marah. Untuk saudara bisa denger-dengeran sama instruksinya Tuhan. Saya sudah pernah ngomong ini berkali-kali saudaraku. Untuk saudara berani taat terhadap yang besar, nggak mungkin kalau nggak belajar taat yang kecil-kecil. Pada waktunya yang besar itu datang, saudara nggak punya God. Apa God itu GUT saudaraku. Nggak punya keberanian tuh untuk jalan. Saya pernah menceritakan saudara bagaimana pada saat harga minyak naik kencang, saya disuruh Tuhan tiba-tiba borong minyak. Kalau hanya untuk beli minyak, saya nggak berani taat sama Tuhan. Mana saya berani loh saudara nanti kalau disuruh hal yang besar. Ini cuma urusan minyak. Pastor lah kalau salah gimana? Ya saudara rugi gitu aja tuh beres. Tapi setidaknya saudara melatih ketaatan saudara kepada Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Yang mau aminnya boleh lebih keras lagi. Tapi even ya saudara perhatikan ini. Sementara saya ngomong gini, ada di dalam hati saudara yang ngomong, tapi kan Pastor. Pastor Obaja ya saudara, momen di mana Pastor Obaja itu menyekolahkan Pak Jonathan saudaraku ke Amerika. Tiba-tiba out of nowhere Tuhan tuh suruh Pastor Obaja habisin uang rupiahnya, belikan ke dolar.
Itu momen ya saudara, nggak ada angin, nggak ada hujan. Orang-orang tuh pada pikir Pak Obaja itu aneh-aneh aja, kenapa borong dolar. Tapi tanpa diketahui itu momen di mana dolar dari 2.500 jadi 15.000. You will not gonna be able to follow segede itu kalau saudara nggak learn from the small thing. Bunita, yang di Alkitab itu golden period seperti apa nih yang ada? Contohnya simple kok saudaraku. Dan ini sekali lagi keluarga Allah tahu ini ya, jangan copy paste. Sudah by now saya terus-menerus mendengungkan itu. Setiap Tuhan itu berurusan dengan setiap kita beda-beda. Jangan copy paste. Momen yang ditulis golden moment di Alkitab itu tembok Yeriko saudara. Specific instruction, specific time, specific people. Itu perhatikan saudara. Karena Yosua taat, itu terobosan besar terjadi. Golden period datang saudaraku, Yosua masuk ke tanah perjanjian. Itu belum tentu akan datang 2 kali saudara. Itu mau nangis darah seperti apapun ya Yosua, itu belum tentu terulang. Makanya kenapa saya sering ngomong, deket yuk sama Tuhan, jangan cuman kalau ada butuh doang baru cari Tuhan. Karena dibutuhkan nanti saudara. Poin keempat saya akan berbicara, saya akan kuliti mengenai hal ini dan itu menarik sekali. Poin keempat saya akan berbicara, why? Saudara datang ke gereja itu bukan karena cuman cari berkat doa, terlalu kecil. Ya ampun saudaraku. Bunita kenapa kok sampai jengkel? Ya habisnya saudara dapatnya jadi kecil banget gitu. Banyak orang salah paham. Nanti dengerin ya saudaraku Instagramnya Pak Jo kemarin ya. Pak Jo mengupas tentang pro kontra persepuluhan tuh. Saya mendengarkan itu ya, wow I'm so blessed. Orang tuh banyak miss the real point. Masalah utamanya bukan di persepuluhannya. Pak Jo kemarin ngomong dan itu menyentuh hati saya sekali. Saudara. Orang bisa nggak bilang nyuruh nggak ngasih persepuluhan, tapi dari hati yang pelit. Loh coba, bisa nggak? Bisa juga nggak saudaraku? Orang nyuruh ngasih persepuluhan, tapi dari hati yang mau memanfaatkan. Berarti poin utamanya kan bukan persepuluhannya toh? Tapi apanya? Nah, mau suruh persepuluhan, mau suruh nggak persepuluhan, orang yang nyuruh persepuluhan juga bisa hatinya nggak bener. Orang yang nyuruh nggak ngasih persepuluhan, memangnya nggak bisa hatinya nggak bener. Sih, orang mempermasalahkannya akhirnya cuma urusan persepuluhannya doang, tapi bukan itu. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Boleh ya? Boleh ya? Senggol kiri kanan, katakan yuk. Jadi orang Kristen yang bijaksana. Jadi orang Kristen yang berhikmat. Jadi orang Kristen yang dewasa. Balik lagi ya. Saya tarik lagi ya saudaraku. Saya tarik lagi. Ada satu momen di dalam Alkitab. Tuhan itu nyuruh bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Tuhan ngomong sama Musa. Go, masuk. Musa ngutus 12 pengintai. Bukan itu yang jadi masalah saudaraku. Tapi ketika 10 pengintai yang lain balik, mereka ngasih laporan yang salah. Mereka ngomong, Musa, jangan masuk. Kita kayak belilang, nanti diinjek. Jangan masuk. Yang ngomong hanya 2 orang saja. Yosua Kaleb ngomong, Tuhan sudah menyuruh kita, pastilah dia akan menyertai kita. Tapi bangsa itu mendengar 10 pengintai. Mereka nggak masuk. Coba kita buka ayatnya. Bilangan yuk, kita lihat saudara. Ini saya tuh pernah ngalami momen yang seperti ini ya saudara. Itu menyesalnya seumur hidup saudara. Bilangan 14 ayat 39 sampai 45 saudara. Bilangan 14 ayat 39 sampai 45. Saya bacakan ayat 39, bantu saya baca ayat 40. Kita bergantian sampai ayat 45. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Ayat 40 yuk, 23.
Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Saya ajak saudara memperhatikan ayat ini ya saudara. Lihat nih, Tuhan ngomong, kamu udah terlambat. Kamu enggak dengar instruksiku, bye-bye. Kamu enggak bisa masuk tanah perjanjian. Alkitab ngomong, mereka tuh sedih banget. Saudara bisa melihat enggak, saking sedihnya mereka, ayat ini ngomong, bangunlah mereka pagi-pagi. Saudara bisa melihat? Sekarang mereka ini baru sadar, now is the time gitu. Sampai-sampai mereka bangun pagi-pagi, sekarang mereka ngomong, aku siap. Sekarang aku siap. Mereka ngomong, aku akan maju ke negeri yang difirmankan Tuhan. Nah tapi coba lihat saudaraku. Kita lanjut nih ayatnya yang ke-41. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Jadi ternyata ini saya sekalian masuk poin 3 karena waktu saya terbatas saudaraku. Sekalian saya ropel di poin ketiga, ternyata melakukan instruksi yang sama tapi pada waktu yang beda, itu hasilnya beda. Poin ketiga, jangan melakukan kesalahan di momen emas. Nanti saya bahas nanti ya saudaraku, saya balik lagi dulu, saya selesaikan ayat ini dulu. Hal yang sama yang tadinya adalah ketaatan menghasilkan buah, hal yang sama dilakukan di waktu yang berbeda. Musa ngomong, mengapa kamu melanggar titah Tuhan? Ayat 42 yuk dengan suara keras 23. Janganlah maju sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu. Supaya jangan engkau kalahkan oleh musuhmu. 43. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. 44 dengan suara keras 23. Meskipun demikian mereka apa? Berhenti sampai di situ. Perhatikan ke depan saudara. Disuruh gak mau, gak disuruh nekat. Terdengar familiar enggak saudaraku? Katakan kiri kanan saudara, bukan saya. Enggak tahu kamu atau bukan. Terdengar familiar ya saudara? Tuhan nyuruh, kitanya mau-maunya kita. Sekarangnya giliran enggak disuruh, maju. Nih lanjut ya, oke. Tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Musa udah ngerti. Jadi bangsa Israel nekat, Musa gak mau pergi. Orang udah disuruh Tuhan, Musa belajar taat udah. Musa sadar dia sudah melakukan kesalahan, kali ini dia gak mau melakukan kesalahan 2 kali. Dia cukup sadar, dia tinggal, tabut perjanjian juga tidak pergi, saudaraku. Saya lanjutkan ya. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Hormah. Saya tanya saudara, salahnya siapa itu? Hah? Tapi seringkali dalam kehidupan kita ngalami seperti itu kan. Saudara, hari ini saya berharap saudara menyadari ini. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengar. Memang buat Tuhan itu dia punya waktunya, saudara. Saudara gak bisa kayak paksa dia to do it your own way or your own time gitu. Pada hari aku menyelamatkan ya aku akan bertindak kayak gitu. Itu ya that's the way it is gitu. Unless you realize, unless saudara menyadari itu, belajarlah untuk mengikuti instruksi rema dari Tuhan ya saudara. Kalau enggak, when the time miss, kayak udah selesai waktunya, instruksi yang sama saudara lakukan, itu jadinya malah berbalik. Bukan berkat tapi kutuk. Contohnya gedung ini nih saudara. Gedung ini juga sama, itu basically adalah following instruction.
Kalau mau ditanya masuk akal nggak masuk akal, ya jelas-jelas nggak masuk akal. Mana masuk akalnya di tengah pandemi, orang resikonya besar, orang nggak ada ibadahnya online, kok malah disuruh bangun gedung. Kan itu nggak ada masuk akalnya. Itu sebabnya saya selalu mengatakan jangan copy paste. Kedekatan saudara sama Tuhan itu akan membawa the sense of understanding and trust. Ketika wahyunya turun, remanya turun, saudara seize the moment, jalan taat, boom, things happen. Nah yang ketiga tadi saya sudah jalan ya saudaraku, jangan bikin kesalahan di momen golden period. Kenapa? Perhatikan ke depan saudara. Momen golden period itu seperti mata uang. Punya dua sisi. Kalau saudara ikutin the right time, the right moment, boom. Sebaliknya, kalau tidak diikutin, itu akan bikin severe damage. Saya kasih contoh ya, ada hal-hal yang sampai severe sekali saudara. Pastor, tapi kok kayaknya kayak nggak adil ya, nggak fair ya. Kenapa kok sampai segitunya? Ya emang that's life, kapan life itu fair saudara? Gak ada, life memang nggak fair. Saudara mau protes-protes ya life is not fair gitu. Learn to accept it gitu. Maksud saya gini, oke. Saudara sama-sama di sekolah, zaman anak-anak sekolah ya saudara, ada yang namanya ujian, kalau anak saya itu namanya unit review. Ujian biasa aja gitu, ujian mingguan. Sekian minggu sekali ada ujian. You make mistake di ujian itu, gak ada severe damage. Ya oke, ya ada lah maksudnya konsekuensinya. Tapi coba saya tanya, kalau final test, saudara macam-macam nih, malamnya begadangan, saudara nggak belajar, nonton terus, main game terus, saudara it's okay, masih ada kesempatan. Final test tuh, nilai saudara jeblok. Saya tanya, dampaknya sama yang tadi ujian mingguan sama atau beda? Mau protes? Nggak fair. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? That is golden period. Saudara nggak bisa main-main. Ada hal yang saudara bisa hahihi dan konsekuensinya nggak besar. Itu bisa diulang lagi dan saudara still fine. Tapi golden period, saudara main-main, itu berbaliknya konsekuensinya bisa besar sekali kepada saudara. Some people will not even get the second chance. Hopefully dengan saya menjelaskan ini saudara lebih serius ya, take it the golden period ini ya. Hopefully saudara nggak play around. Hopefully dengan cara saudara tidak play around and you take it seriously. Nah ini akan membawa saudara poin saya yang keempat. Ini paling penting saudaraku. Poin yang keempat ini saya senang sekali, I'm so blessed. Setialah pada Kronos untuk mendapatkan Kairos. Perhatikan ke depan saudaraku. Saya tahu masih ada wajah-wajah yang gitu. Oke. Boleh nggak saya tanya? Kairos sama Kronos mana yang lebih penting, Bu? Hah? Kairos? Yang mana? Oke. Saya setuju dengan saudara. Most of it, kita akan bilang Kairos itu lebih penting dari Kronos. Tapi tahukah saudara? Kairos diciptakan dari kerja kerasmu di Kronos. Jangan salah. Orang yang tidak mengerti pentingnya Kronos, saudara play around pada saat Kronos waktu mungkin buat saudara, besok lagi ya akan datang lagi. Aku sekolah lagi ngapain? Toh berapa banyak murid-murid ngomong sama saya kayak gini. Pastor, apa gunanya sekolah? Itu pelajaran PPKN itu ya. Kita tuh gak pakai loh besok kerja. Selain dari Pancasila. Kita ditanya mungkin. Tapi buat apa? Saya harus ngafalin semuanya itu. But you miss the point.
kedisiplinanmu untuk pergi ke sekolah setiap pagi, kamu harus bangun, caramu menghargai waktu-waktu belajar, itu kau akan pakai seumur hidupmu. Nah, kairos ini penting. Tapi kan dia datangnya hanya once in a while. Most of your time, saudara akan habiskan di kronos. Daud, ada yang masih bisa menebak saudaraku? Kairosnya Daud itu kapan? Coba nanti saya gantian. Dari saudara bisa menebak ini, saya akan minta saudara renungkan. Nanti pulang ya, renungkan dalam hidup saudara sendiri. Kapan kairos itu datang dalam hidup saudara dan how you react gitu. Tapi saya tarik saudara dulu. Daud, kapan kairosnya Daud datang? Saat melawan Goliat. Oke. Tapi saya tanya, menurut saudara kebetulan gak tuh batu yang dipakai Daud kena ke jidatnya Goliat hanya dalam sekali lempar. Menurut saudara apakah itu kebetulan? Every single day Daud menggunakan kronosnya, cetak kena singa, cetak kena beruang, cetak. Itu dia gunakan. Dia berlatih dari hari ke hari, pada saat orang lain tidak melakukan apa-apa, Daud terus berlatih. Momen kairosnya datang, yang lain gak ada yang ready, Daud siap. Yang paham aminnya boleh yang paling keras. Yang paham boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Nah, saudara mengerti yang saya maksudkan, boleh ya saudaraku? Saudara bisa nangkep ya? Kalau gitu saya tanya, kairos sama kronos penting mana? Dua-duanya penting. Kairos itu akan membawa saudara dalam waktu yang singkat ya. Saudara itu tiba-tiba melambung cepat sekali. Jadi hukumnya Tuhan tuh gak bisa yang kayak oke, setahun pertumbuhan 20%, 10%. Nanti dihitung 10 tahun gak bisa saudara. Ada momen-momen kairos tuh ya, tiba-tiba ya di momen itu ya. Saudara itu tiba-tiba yang tadinya ngelihat orang lain jauh sekali. Sekarang saudara gini, loh aku sudah di situ. Ini para pengusaha ngerti yang saya maksudkan ini. Tadinya saudara tuh ngerasa kayak, aku tertinggal, aku ini. Jangan salah saudaraku. Kerjakan terus bagianmu di kronos. Jangan terus melihat orang lain, loh si A, loh si B, pastor. Lah aku hanya sebutir debu. Udah sebutir debu enggak kerja lagi. Jadi apa saudaraku? Saudara ngerti? Pastor kok jahat banget. Lah kadang-kadang diserempet doang tuh ya enggak sadar loh saudaraku. Mending sebutir debu tapi sadar diri. Gitu saudara. Saudara ngerti maksud saya ya? Nangkap ya saudaraku? Oke. Di waktu kronosmu ini saudara. Jangan dihabisin ngeliatin orang lain aja. Yang ini sudah begini ini. Di waktu kronosmu konsentrasi penuh. Do your best. Lakukan terus, kerjakan bagianmu saudara, garap. Saudara bila perlu ya, bekerja lebih keras dari orang lain yang sudah sangat keras kerjanya. That's at least what I try to do. Saya orang yang perfeksionis saudaraku. When I do something, I will do my best. I will get it delivered. I will get it done. Banyak orang di momen-momen yang tidak krusial, saudara nggak do your best. Di dalam pelayanan ya saudara, boleh nggak saya juga minta kepada setiap pelayan Tuhan di tempat ini. Jangan lihat siapa orang yang saudara layani. Keluarga Allah nggak pernah ngajarin seperti itu. Sepakat? Siapapun orangnya layani dengan baik. Di mata saudara mereka boleh berbeda, di mata Tuhan saudara it worth the same. Tuhan saudara mati untuk satu orang ini. Jadi jangan ada yang di keluarga Allah, jaga saudaraku. Para pelayan Tuhan, para full timer, semua leader di tempat ini, jaga kemurnian hati. Come on, layani dengan baik. Saudara sebagai jemaat juga saya ngomong, jangan baperan. Tuh gak mau layani karena saya ini. Gereja cuman maunya sama orang yang kaya. Jangan, saudaraku. Jangan baperan. Yang sepakat katakan amin juga.
Mari kita bentuk satu gereja rumah yang nyaman, saudara, untuk bertumbuh bersama. Boleh ya? Dari yang manapun saudara ya saudaraku, saudara datang ke tempat ini adalah untuk belajar. Saudara mau bertumbuh dalam karakter saudara, saudara mau bertumbuh menjadi orang-orang yang menyukakan hatinya Tuhan, tahu yang Tuhan mau, bisa seize the moment pada saat Kairos itu datang. Itu sebabnya senggol kiri kanan, sesama biskota jangan saling. Kalau pelayan Tuhan sudah mengingatkan gak boleh, jangan ditabrak. Kasihan toh sudah melakukan tugasnya, tapi saudara ngeyel. Maaf ibu, belum waktunya. Ibu barisannya nanti yang berikutnya ya, antri di. Gak mau sekarang, mau apa kamu? Jangan saudaraku. Jangan. Sudah dikasih tahu saudaraku, karena untuk kita kan bersama ya. Sepakat? Boleh? Jemaat keluarga Allah, sabar-sabar, lemah lembut, rendah hati, tidak sombong, murah hati. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Kenapa? Supaya yang melayani juga mukanya nggak jadi kayak pepaya. Salah siapa juga, saudara? Boleh? Sama-sama ya saudara, bertumbuh ya. Oke. Pastor, kalau gitu saya sudah ngerti nih sekarang nangkep poinnya. Poin yang terakhir ini, saya setia di dalam kronos saya supaya pada saat Kairos itu datang, saya sudah siap. Perhatikan ini saudaraku, saya akan tutup dengan ini, pemain musik boleh maju ke depan. Yesus melayani hanya 3,5 tahun. Oke. Tapi dia mempersiapkan pelayanannya 30 tahun. Banyak orang maunya naik. Buat apa toh saudara naik kalau akhirnya saudara gak kuat dan crumble down, hancur hanya untuk membangun dari nol. Boleh gak sih sabar sedikit? Better saudara bangun dengan benar. Ketika sampai di atas, saudara gak jatuh. 3,5 tahun, itu bukan masalah waktunya kok saudara. Setiap manusia tuh punya waktu yang berbeda-beda. Gak ada keluarga Allah yang sekarang banding-bandingin diri ya. Itu udah umur 40 kayak begini, aku sudah umur 50 masih begini. Jangan ya. Tapi bukan berarti saudara juga jangan santai-santai terus gak apa-apa kata Pastor Nita, aku baru 50 juga gak apa-apa. Jangan gitu juga saudaraku. Nanti balik-balik lagi yang dipakai kata Pastor Nita boleh kok. Kata Tuhan kan kita gak dibanding-bandingkan. Tapi bukan berarti saudara gak kerja keras juga saudaraku. Make sense ya? Oke. Dari semuanya ini saya berdoa. Belajar menjadi orang yang mengerti waktu dengan baik. Perhatikan saudara, kita diberikan Tuhan tempat ini ya. Saudara kalau pergi ke Nigeria dan saudara lihat tempat ini, saya bisa ngomong deh, you are blessed. Pertanyaan saya, sudahkah kita mengerjakan yang terbaik dengan semua anugerah yang Tuhan sudah berikan di tengah-tengah kita? Bapak Ibu, tanggal 7 September nanti, we will celebrate our anniversary. I hope you can be here with me. Boleh? Ada saya, ada Pak Jo, nanti kita akan dilayani juga oleh Pastor Tamrin. Saudara yang kemarin sudah sempat di sini, Pastor Tamrin masih ingat ya? She will come again. Saya tuh senang sekali, wajahnya dia tuh lebih, apa sih, itu loh saudara, kayak karet gitu loh saudara. Very expressive gitu. Nanti saudara tanggal 7 sama-sama yuk. Boleh gak saya minta bikin tempat ini full house yuk? Boleh? 7 September. Kita akan dilayani juga, saya lupa siapa ya yang datang ke sini Pak Yos? Oh, Pak Andi Ambarita juga datang ya? Bersama kita di sini ya? Hari Minggunya? Oh ada Michael Panjaitan juga ya? Oke. Teman-teman
singers, pemuji akan hadir juga bersama-sama dengan kita, saudaraku. Jadi bukan hanya di tanggal 7, di tanggal 8, baik di Big maupun di Soha ya, saudaraku, bertaburan bintang. Tapi saya rasa bukan itu yang penting ya. Oke, boleh nggak? Kenapa itu menjadi momen yang spesial? Setiap tahunnya kita mengingat kebaikan Tuhan. Kayaknya kalau tempat sudah sebagus ini disia-siakan itu yang salah ya siapa tahu, saudaraku. Orang boleh alasan, oh gereja kurang ini, kurang itu, kurang apa. Kurang apa lagi gitu. Kan? Kurang cari jiwa. Nah. Gantian yuk ulang tahun ini kita kasih kado buat Tuhan. Di status saudara, di WhatsApp ininya saudara, profil saudara. Masukkan, kita gencarkan habis-habisan. Oh, kalau mau ngasih tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Saya berharap understanding kita itu bisa benar ya saudaraku. Why we do things, itu understandingnya benar. Dari situ ya saudara, saya berdoa ya. Saya ajak ini, saya tahu orang Jakarta, siapa orang Jakarta yang gak sibuk, semua sibuk. Tanggal 7-8 kita merayakan HUT di sini ya saudara. Tanggal 10-nya di Solo kita ada UC. Saat ini di Jakarta saja lebih dari 300 orang sudah ikut bareng-bareng akan berangkat ke UC. Senggol kiri kanan katakan kamu terlambat kalau gak daftar sekarang. Bunita, saya sibuk. Apa sih pentingnya UC? Kan kita juga sudah dilayani tanggal 7 dan 8-nya. Oh jangan salah. This is the power of corporate anointing. Saudara akan berjumpa dengan semua keluarga Allah dari berbagai kota. Saudara. Senggol kiri kanan lagi, mana tahu ketemu jodoh. Yang jomblo lo ya, yang masih single lo ya. Tapi saya juga berharap loh saudara, antar keluarga Allah pun baik loh kalau saudara bisa menjalin hubungan kerja. Loh you never know. Menjalin saudara kerjasama. Tapi nanti jangan gereja diikut-ikutin ya. Itu orang gereja Bunita. Tapi malah begini. Itu kan orangnya. Apa bisa gereja melarang orang datang ke sini? Saya periksa, di scan, screening saudaraku. Penipu apa bukan? Bisa? Gak bisa. Kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama hati-hati, jangan naif. Tapi boleh? UC yang belum daftar segera pulang dari tempat ini di depan saudaraku. Tanyakan pada pelayan Tuhan bagaimana saudara bisa daftar UC. Bareng-bareng kita keroyok Solo. Nanti ketika dipanggil delegasi dari Jakarta. Wah. Boleh kita katakan bersama?